萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Angin puyuh berwarna hijau besar tampak berkelap-kelip ketika terwujud di langit di atas stadion besar dalam beberapa napas. Angin puyuh bergetar pelan dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, berubah menjadi sejumlah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Dua sosok mengendarai angin saat mereka perlahan mendarat di samping kursi mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze? Tanpa diduga, 4 Zunze atau disebut Douzun telah tiba di pertemuan besar ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Douzun, namun 4 dari mereka telah muncul bersama pada saat ini. Pertemuan pavilion besar sangat luar biasa. Tidak heran itu menarik banyak orang. Hehehe, aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari pertemuan besar kali ini? 2 orang yang terakhir muncul secara alami menarik tatapan dari seluruh stadion, lebih untuk Xiao Yan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiao Yan sudah bertemu dengan Mu King Luan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama sebelum dia tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambutnya yang panjang tersebar di pundaknya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya itu tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, orang masih bisa melihat ketampanan. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Douzun yang hadir. Mungkin itu karena ia berlatih metode Ki hubungan angin, tetapi sikapnya tampak halus, memberi orang lain perasaan tak terduga. Apakah dia Feng Zunze? Mata Xiao Yan perlahan-lahan mengukur pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini beberapa kali dari Yao Lao. Orang ini dapat dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia menghargai hubungan itu seperti yang digambarkan oleh Yao Lao, Xiao Yan seharusnya dapat mencapai seorang penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan meningkat dalam hati Xiao Yan. Lei Zunze dan Jian Zunze di tempat duduk tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ketika mereka melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada salah satu dari 3 lainnya. Oleh karena itu, kedua orang ini masih menangkupkan tangan mereka dengan sopan meskipun mereka semua berbagi status yang sama. Namun, Huang Quan Zunze di samping tampaknya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan matanya dan meliriknya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia tidak melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau itu tersenyum hangat. Dia membalas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak memberi Huang Quan Zunze di samping pandangan lain. Meskipun 4 pavilion takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quan Zunze ini. Selain itu, sifat penghinaan dan kejam pihak lain adalah hal-hal yang Feng Zunze tidak suka. Setelah beberapa dari mereka dengan sopan saling menyapa, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion. Tiba-tiba, kebisingan yang melesat menuju awan menjadi benar-benar diam di bawah mata yang mengandung cahaya petir yang redup. Hari ini adalah hari yang baik bahwa pavilion petir angin saya akan mengadakan pertemuan pavilion besar.
Terima kasih sudah datang ke Gunung Petir untuk mendukung pavilion petir angin. Namun, saya pikir semua orang menyadari aturan dari pavilion petir angin saya. Saya harap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar ketika itu diadakan. Suara lesu Lei Zunze seperti guntur saat itu bergemuruh di seluruh Gunung Petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah tanpa sadar bergetar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti halilintar pantang menyerah yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menentangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Penolakan yang menakutkan dari seorang elit Douzun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa tidak ada suara aneh yang muncul. Tangannya melambai dan sebuah gong yang jelas sekali lagi terdengar tanpa tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan 4 pavilion besar musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama masih akan berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya ada 8 orang yang tersisa. Semua kompetitor harap masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar ketika gong muncul. Gelombang-gelombang deru angin bergemuruh di atas stadion ketika suara Lei Zunze selesai berbicara. Segera, banyak tokoh muda melintas ke arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Mereka semua waspada. Munculnya orang-orang ini segera menyebabkan pertemuan besar berubah menjadi satu dengan suasana panas yang berapi-api. Suara yang memekakkan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Mereka dibebankan ke langit. Awan gelap yang jauh juga mulai beriak sebagai hasilnya. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi khusus saling bertukar tatapan ketika para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka dengan lembut mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, lingkungan mereka mengeluarkan suara mengepak saat mereka menjadi kosong. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Tentu saja tidak ada yang secara otomatis akan menyerahkan diri kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama dari pertemuan besar ini, pintu masuk Mu Qingluan dan 2 lainnya menyebabkan sorak-sorai di stadion untuk melonjak lebih banyak lagi. Atmosfer di puncak gunung dengan cepat memasuki salah satu yang sangat bersemangat mengikuti pintu masuk mereka. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang itu memasuki arena. Dengan segera, seekor bangau yang sangat besar dan berwarna-warni terbang melayang dari satu sisi puncak gunung. Sosok yang indah menekan kakinya di punggung derek besar. Sosok yang bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mata Xiao Yan melirik. Sosok itu secara alami Feng Qier. Sikap luhurnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena segera melambung ketika Feng Qier masuk. Semua orang tahu bahwa kemungkinan wanita ini memenangkan pertemuan pavilion besar musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qier muncul, kejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi khusus. Dengan segera, Jian Zunze tertawa. Sepertinya Lei Zunze benar-benar telah berinvestasi. Anda bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah Anda berencana menangkap kami dengan kejutan? Lei Zunze tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia berkata, apa yang dikatakan Qian Zunze? Status gadis ini sedikit unik. Oleh karena itu, saya hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas pertemuan besar pavilion besar musim ini. Pavilion petir angin kemungkinan memiliki peluang kemenangan tertinggi di kompetisi ini. Tatapan Feng Zunze berhenti di tubuh Feng Qier yang indah saat dia dengan lembut berbicara.
Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Gadis itu King Luan adalah seseorang dari suku burung mitos. Jika garis darahnya terbangun, dia juga dapat dianggap sebagai orang luar biasa di antara generasi muda. Lei Zunze melambaikan tangannya dan tertawa. Namun, matanya mengungkapkan suatu kebanggaan bahwa orang-orang biasa mengalami kesulitan untuk mendeteksi. Dia memang mengidamkan pemikiran untuk mendapatkan posisi teratas di pertemuan besar 4 musim ini. Feng Zunze hanya tersenyum tanpa ekspresi dalam menghadapi kata-kata Lei Zunze. Huang Quan Zunze di samping mengerutkan kening. Wang Chen dapat dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada sedikit celah ketika dia dibandingkan dengan Feng Qing'er. Tampaknya posisi paviliun musim semi kuning tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan selama pertemuan besar musim ini. Paviliun musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 paviliun. Namun, Huang Quan Zunze tidak berdaya untuk meningkatkan ini. Bagaimanapun, paviliun musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 paviliun lain ketika datang ke metode perawatan generasi muda. Mata Xiao yang terkunci erat pada Feng Qing'er saat dia duduk di atas kayu perak. Dia selalu merasakan bahaya yang samar ketika menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak dapat dijelaskan. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya meluncur saat mereka perlahan menyapu arena. Pada saat ini, setiap sudut arena memiliki beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah yang hati-hati. Orang-orang ini semua sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentu saja, mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ini jelas bukan orang biasa. Mereka adalah yang memiliki bakat pelatihan atau orang-orang yang luar biasa didukung oleh fraksi yang kuat. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Bahkan di wilayah sudut hitam, seseorang akan sulit sekali menemukan sepasang Dou Huang muda. Tidak disangka bahwa pertemuan paviliun besar telah menarik banyak dari mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dataran tengah memang layak menjadi bagian dari benua Dou Qi dengan orang-orang yang paling kuat. Tempat ini dipenuhi dengan banyak bakat. Tidak ada yang tahu jika tiba-tiba ada kuda hitam lengkap muncul. Hah! Sementara Xiao Yan merasa kagum, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Terkejut ia melarikan diri dari mulutnya, tempat di mana mata Xiao Yan telah berhenti adalah kebetulan sudut dari arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Orang ini kembali menghadap Xiao Yan. Meskipun jarak yang sangat jauh, Xiao Yan merasa bahwa punggung ini agak akrab untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, pria berpakaian hitam mengepalkan tangannya, dan tombak panjang muncul. Tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat garis wajahnya. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia melihat wajah yang familiar dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi tertegun melintas di matanya. Lin Yan? Apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiao Yan secara mengejutkan adalah Lin Yan yang telah menemani Xiao Yan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jiama saat itu. Namun, ketika Xiao Yan pergi ke lembah untuk melakukan retret, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan akan benar-benar dapat bertemu dengan orang ini di sini. Kejutan di mata Xiao Yan secara bertahap menarik dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia baru saja tiba di dataran tengah selama kurang dari setengah tahun, tetapi dia sebenarnya bertemu dengan beberapa orang yang akrab dari masa lalu. Nasib benar-benar tak terduga. Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai.
Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat bahwa semua orang telah berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara samar itu terdengar di telinga semua orang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.